Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin, hadirat, penonton dan pendengar yang dirahmati Allah. Perdebatan antara ahli kitab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejak dari dahulu kala. Mereka ahli kitab ini tentu tidak rela, tidak ikhlas mengakui kenabian Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Karenanya setiap kali bantahan yang mereka lakukan, maka setiap kali itu juga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantahan mereka terpatahkan. Pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah bisa menjawabnya karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Najran yang sudah kita bahas sekilas dahulu, bahwa Najran ini adalah sebuah daerah yang terletak di antara perbatasan Saudi dan Yaman sekarang. Mereka lah orang-orang yang bersekukuh dengan agama Nasrani. Berkali-kali mereka diajak ke Islam, tetapi mereka tidak mau. Karenanya, di ayat yang ke-64 yang akan kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan perdebatan yang tak berguna, mengarahkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu tujuan, kebenaran bersama. Meskipun juga di ujung ayat ini menjelaskan bahwa kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka pun juga menolaknya. Inilah yang Allah jelaskan di ayat 64 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah, hai Muhammad, wahai ahli kitab. Ahli kitab itu artinya yang mempunyai kitab. Yang dimaksudkan adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga mereka semua berdua dihimpun dalam kata ahli kitab. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemarilah kalian. Bersama-sama kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kalimat itu adalah Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a.
kita tidak mempersyarikatkan Allah, kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga yang lain. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan ada di antara kita yang mengambil arbaban, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah oleh kalian bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami ini orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah. Quran menjelaskan bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, tentu seluruh dan nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya. Seluruh nabi menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh nabi mengajak untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan Islam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penamaan-penamaan yang lain yang berkaitan dengan agama-agama itu, sesungguhnya bukan nabi dan rasul tertentu yang menamakannya. Penamaan-penamaan tertentu itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku diri pengikut agama itu jauh setelah nabi mereka meninggal. Artinya di zaman Nabi itu tak ada penamaan agama-agama tertentu. Semua mereka Nabi dan Rasul itu mengajarkan ajaran-ajaran yang datang dari Allah, yaitu penyembahan kepada Allah semata. Tentu penyembahan kepada Allah semata ini mengantarkan kepada mereka yang menyembah Allah semata ini kepada keselamatan. Keselamatan inilah pula yang disebut dengan Islam. Jadi Islam itu artinya berserah diri kepada Allah, selamat. Itulah pengertian dari Islam itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ajakan yang mendasar. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari. Tak ada gunanya perdebatan-perdebatan yang bisa menyebabkan lahirnya perpecahan, hati yang retak. Mari kita mengarah kepada sesuatu yang sama antara kami dengan kalian. Yaitu satu, alla na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menghambakan diri kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun yang lain.
Artinya sekalipun seseorang dia menyembah Allah, tetapi dia meyakini bahwa masih ada sesuatu yang lain yang sebanding dengan Allah, itulah syirik. Itulah syirik. Masih ada sesuatu yang dijadikan tandingan dan bandingannya Allah, itulah syirik. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan pula menjadikan rob sebahagian kita dengan yang lainnya selain Allah. Rob itu tunggalnya. Jamaknya adalah arbab. Apa itu rob? Rabbun itu artinya pencipta. Rabbun itu artinya pemilik. Rabbun itu artinya yang memelihara. Rabbun itu artinya yang memberi rezeki. Rabbun itu artinya yang mengatur segala sesuatu. Rabbun itu juga berarti yang mematikan dan yang menghidupkan. Jadi jangan mengambil sebahagian kita, Rabb sebahagian yang lain. Tak layak makhluk dijadikan Rabb. Tidak layak. Makhluk yang diciptakan oleh Allah lantas dijadikan sebagai Rabb. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling, ini artinya bahwa tentu kebanyakan di antara mereka tidak mau diajak kepada kalimatin sawa tadi, kalimat yang sama. Banyak di antara mereka yang tak mau. Tetapi tentu ada di antara mereka yang mengindahkan ajakan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka tidak mau, maka Allah menyuruh, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, isyhadu, kalian semua yang tidak mau itu, saksikanlah. Kalian semua saksikanlah. Bi anna muslimun. Bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri. Kami semua ini adalah orang-orang yang tunduk dan patuh. Kami semua adalah orang-orang Islam. Para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan beberapa pendapat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa kalimat yang ada dalam ayat ini. Misalnya kata arbab, la yattakhid, ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Kata yattakhidh menurut Ikrimah, salah seorang sahabat Rasulullah, kata yattakhidh itu artinya yasjud. Jangan ada di antara kita sujud terhadap orang lain. Sujud. Karena yang berhak disujuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud itu makna penyembahan. Orang menyembah, dia sujud. Jadi tak boleh ada makhluk sujud terhadap makhluk yang lain. Tak boleh manusia sujud dengan manusia yang lain. Karena kalau dia sujud, itu artinya yang disujuti dianggap setara dengan Tuhan.
Sebab manusia ini hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Mu'adzan lima arada ay yasjud. Rasulullah itu melarang sahabatnya Mu'adz ketika dia mau sujud terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz sebagai penghormatan kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah, dia ingin sujud kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah melarang Mu'adz, jangan lakukan hal itu wahai Mu'adz. Tak layak seorang manusia sujud terhadap manusia yang lain. Selanjutnya, di ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menyatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, mengapa kalian membantah tentang persoalan yang berkaitan dengan Ibrahim alaihissalam? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injil illa min ba'dih. Dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu kecuali sesudah Ibrahim. Afala ta'qilun? Di mana letaknya akal kalian? Kalian mendebat tentang Ibrahim, padahal Ibrahim jauh lebih dulu masanya. Kitab Taurat dan Injil itu diturunkan, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan jarak Nabi Musa dengan Ibrahim di sini dijelaskan, kana baina Ibrahim wa Musa alfasanah. Jarak antara Ibrahim dan Musa itu 1000 tahun. Wa baina Musa wa Isa alfasanah. Jarak antara Musa dan Isa juga 1000 tahun. Kalian mau membantah Ibrahim, kalian mau memberikan keterangan-keterangan tentang Ibrahim yang kalian anggap sebagai bapak dan nenek moyang kalian, sementara kitab Taurat dan Injil itu diturunkan jauh setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa hadhil ayah nazalat, ayat ini turun disebabkan karena dakwai kulla fariqin minal yahud wan nasara anna Ibrahim kana ala dinihi. Mereka memproklamirkan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu adalah agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Sementara di ayat yang lain Allah menyatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah pernah Ibrahim itu beragama Yahudi maupun Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Ibrahim itu agamanya lurus. Lurus artinya tidak menyimpang. Lurus artinya penyembahan dan penyerahan diri kepada Allah. Hanif. Muslima. Dia berserah diri kepada Allah. Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabiullah Ibrahim dijalankan dengan sempurna. Dia tidak memikirkan risiko yang terjadi. Karena ini perintah Allah dijalankan dengan sempurna. Tidak dipikirkan risikonya.
Itulah keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah. Resmi pula Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imaman linnas, pemimpinnya umat manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku, kata Allah, menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpinnya manusia. Hal itu sebagai hasil dari setelah Ibrahim lulus dari aneka macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, beberapa perintah, dan seluruh perintah itu dijalankan dengan sempurna. Qala, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpinnya manusia. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mereka menyatakan bahwa agama mereka itulah agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fa'akdzabahumullahu ta'ala. Maka Allah menyatakan bahwa mereka itu kadzib, mereka itu berdusta. Bi annal yahudiyyata wan nasraniyata innama kanata min ba'dih. Allah menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani itu ada setelahnya beliau. Di ayat yang lain, Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim alaihissalam itu mempunyai 2 anak. Ismail, Ishak. Dari Ishak lahirlah Yakub. Yakub ini punya nama gelaran. Dia digelari dengan Israel. Israel ini bahasa Ibrani. Terdiri dari 2 kata. Isra yang berarti abdun, hamba. Il itu artinya Allah. Jadi Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Inilah nama lain, gelar daripada Yakub. Yakub mempunyai 12 anak. Dari 12 anak ini melahirkan lagi generasi keturunan yang banyak. Generasi Yakub inilah yang diberi gelar dengan Bani Israel. Bani itu artinya anak-anak keturunan Israel, yakni Yakub. Saat itu tidak ada penamaan nama-nama tertentu terhadap keyakinan yang dibawa oleh Ibrahim, Yakub, Ishak, Yakub. Tidak ada nama-nama lain. Semuanya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jemaah sekalian. Quran menjelaskan di dalam Al-Quran, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika hadir kematian pada Yakub? Yakub itu Israel tadi. Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anak-anaknya yang 12 orang itu, madza ta'buduna min ba'di? Setelah saya mati nanti, apa yang kalian sembah? Qalu, seluruh anak-anak Yakub ini yang 12, mereka berkata,
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Wahai ayah, kami pasti menyembah Tuhan kamu yang sekaligus juga Tuhannya bapak-bapak kamu Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang satu. Ayat itu ditutup dengan wa nahnu lahu muslimun. Kami berserah diri kepada Tuhan yang satu itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka semua anak-anak Ibrahim, anak-anak Yakub ini semuanya muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian. Nabiullah Ibrahim melahirkan anak Ismail dan Ishak. Terus Yakub notabene cucu Ibrahim alaihissalam. Terus anak-anaknya Yakub kita namakan dengan cicit. Cicit Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu belum ada nama-nama agama lain. Tidak ada. Artinya di belakang hari jauh. Barulah timbul penamaan baru dari agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Ayat 66. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ha antum haula." Inilah kalian semua. Hajajtum fima lakum bihi ilm. Kalian mendebat hal-hal yang kalian punya pengetahuan, kalian tahu tentang itu, tapi kalian masih debat. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Maka mengapa lagi kalian ingin mendebat hal-hal yang kalian tidak punya pengetahuan tentang itu? Hal yang sudah kalian ketahui, kalian masih ingin mendebat, membantah. Tapi celakanya lagi hal-hal yang kalian tidak tahu, kalian malah juga mau membantah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian tak punya pengetahuan. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu ini hal yang aneh. Hal yang mereka sudah tahu masih mereka berusaha untuk mengadakan penyelisihan. Tetapi hal-hal yang mereka tidak tahu masih juga mereka ingin mengadakan perdebatan, penyelisihan, penyimpangan, penyelewengan. Mari kita perhatikan sebuah hadis Rasulullah. Dan ini hendaknya dijadikan sebagai bahan berfikir, bahan berenung kepada kita semua. Bahwa betapa orang-orang yang sebenarnya dia sudah tahu keadaan itu, tapi dia masih berusaha untuk mengingkari hal yang sudah diketahuinya. Hadis sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun ankara waladahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki yang mengingkari anaknya. Anaknya diingkari. Faqala, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, inna mra'ati waladat ghulaman aswad." Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak laki-laki hitam. Padahal dia tidak hitam. Istrinya tidak hitam. Tapi anaknya hitam. Dia mengingkari anaknya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Hallaka min ibil?" Hei, kamu punya unta? Qala na'am. Laki-laki itu berkata, ya. Qala, Rasul berkata lagi, ma alwanuha, apa warna-warnanya untamu itu? Qala humrun. Laki-laki itu berkata,
kemerah-merahan warnanya ya Rasulullah. Onta saya itu ada yang kemerah-merahan warnanya. Qala, Rasul kembali bertanya, hal fiha min awraq? Adakah untamu yang berwarna abu-abu? Qala na'am. Laki-laki itu menjawab, ya. Qala, Rasul bertanya kepada laki-laki itu, famin aina dzalik? Dari mana datangnya untamu yang berwarna keabu-abuan itu? Untamu berwarna kemerah-merahan, tapi ada di antara anak keturunannya berwarna abu-abu. Dari mana datangnya anak keturunan untamu itu yang berwarna abu-abu? Qala, laki-laki itu menjawab, la'alli irqan naz'ahu. Barangkali ini adalah karena garis faktor keturunan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, wa hadzal gulamu, anakmu ini, la'alli irqan naz'ahu, juga dia karena faktor keturunan. Kamu ayahnya tidak berwarna putih, kamu ayahnya berwarna putih, ibunya juga mungkin berwarna putih, tapi ada garis keturunan dari kamu ataukah ibumu itu yang punya kulit yang berwarna hitam. Inilah yang di kemudian hari diungkap dengan bahasa faktor genetik. Jadi mungkin ada nenek moyangnya yang lalu, sekian lapis yang lalu, yang berwarna lain, inilah yang diwarisi oleh anaknya. Jadi jamaah sekalian yang Allah, perhatikan, dia tahu bahwa ini anaknya tidak mungkin lahir dari orang lain, tapi seolah-olah dia mengingkari. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah. Ya, sesuatu yang kamu sudah tahu dalam kitab suci kalian, kamu sudah tahu tentang Musa, tentang Isa, tentang Muhammad, tapi kalian mengingkari. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Kenapa kalian mengingkari yang kalian tidak punya pengetahuan? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah menutup di ayat yang ke-67, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah pernah Ibrahim itu beragama Yahudi maupun beragama Nasrani. Walakin kan hanifan muslima. Tetapi Ibrahim itu dia beragama yang lurus, Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak pernah menjadi orang musyrik. Inilah jamaah sekalian tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diberi gelar dengan bapak para nabi dan rasul, karena kurang lebih ada 1000 nabi dan rasul yang lahir dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah melainkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Agama ini punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.